meridhoi Allah, Islam sebagai agama. Amin. Orang-orang yang berkodam itu ketika nanti sekaratul maut itu susah. Baik mereka dari golongan manusia maupun mereka dari golongan jin. Jadi selalu mengganjal dalam hati bahwa kodam ini kayaknya perlu dilepaskan. Tenangkan jiwanya. Kami Allah ampuni dosa-dosa. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau harimau itu mungkin lebih ke akhlaknya yang pemarah, egois, sholat sering malas mungkin. Jadi harapannya kodam ini lepas aja lah dari badan itu. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Ikuti Rasulnya. Ya. Ya ma'asyara jinni wal insi. Ini istata'tum tanfudu dari samawati wal ardi tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kalian ini jin dan manusia sama-sama melakukan ibadah ya. Kalian di sini bukan untuk main-main. Paham? Kalau kau main-main, kau yang merugi, bukan saya yang merugi. Qul uhiya ilayya annahu istamana nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusli fa amana wa lan nusrika bi rabbina ahada. Jangan sekali-kali kalian tahu mungkin itu musuh kepada Allah. Wa may ya'shillaha wa rasulahu fa inna lahu nar. Ini ancaman Allah bagi kalian yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Fa inna lahun nar, tempat kembalimu neraka. Neraka jahanam selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kau masih diberi kesempatan ketemu saya. Saya mencintai manusia, saya juga menyayangi jin. Paham? Taatlah kepada Allah. Orang tuamu, almarhumah orang tuamu harus selamat. Iya. Harus selamat. Lewat dirimu. Ada jalan. Wah, jika almarhumah orang tua nenek moyangmu melakukan hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh Allah. Waghfirli abi, waghfirli umi. Saya yakin Allah mendatangkan dirimu Agung ke sini dan adik-adikmu. Tidak lain adalah untuk menyelamatkan almarhumah orang tua kamu.
termasuk menyelamatkan yang ada di belakangmu. Yang kuat hanya Allah. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kematian sudah dekat. Kita tidak akan lama lagi. Bertobat, perbaiki diri kita, jadikan diri kita cahaya, dan selamatkan leluhurmu, selamatkan keluargamu, selamatkan semuanya. Insya Allah keberkahan datang padamu. Meskipun hal ini sesuatu yang tidak kamu sukai, percayalah yang terjadi semuanya atas izinnya, biiznillah. Ya, alimul ghaib, Allah yang maha ghaib. Kau yang ghaib, Allah yang menciptakanmu. Tidak ada satupun yang mengetahui yang ghaib kecuali Rasul yang Allah ridhoi. Ampuni ya Allah semuanya. Amin ya Allah. Ampuni. Amin ya Allah. Ampuni nenek moyang. Ampuni garis keturunan. Baik dari garis ayahnya maupun ibunya. Iya. Baik garis suaminya maupun garis istrinya. Amin ya Allah. Mereka semua ya Allah. Gugurkan ya Allah semua sumpah-sumpahnya. Ampuni mereka. Ya Rahman ya Rahim ya Karim. Jadikanlah hambamu ini agung sebagai hambamu yang kau pilih memutus rantai leluhur dan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hei, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan rabbukum ayaghfira lakum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin yawma la yukhzilu an-nabiyya wa nuruhum yas'a baina aydihim yaqulu Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran litu'minuna billahi wa rasulihi wa tuwazziruhu wa tusabbihuhu inna yubayyi'unaka Ampuni dosa kami. Ampuni ya Allah. Warahmatullahi Anta maulana fansurna ala kafirin. Juga ya Allah, lindungi mereka dari segala gangguan orang-orang kafir, baik mereka dari golongan manusia maupun mereka dari golongan jin. Hei! Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir lana sayyi'atina wa qina innaka la tuflihul mi'ad lam yakun rasul min anfusikum azizun alayhi Allahumma salli ala Muhammad wa
tentramkan hatinya, tenangkan jiwanya, tentramkan hatinya, bersihkan ruhnya. Ya Allah, terangi hatinya, tundukkan jiwanya. Jadikanlah ia jiwa yang tenang, yang tentram, yang ridho kepadamu, ya Allah. Ya Allah, sempurnakan jiwa almarhumah orang tua. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wa la tamut fi manamiha. Yusifulati qadu ala al-maut. Inna fi zalika ayatan liqaumin yatafakkarun. Amin ta'adu min dunillahi subhanahu. Awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Lillahi syafa'atu jami'ah. Lahu mulku samawati wal ardh. Tsumma ilaihi turja'un. Ya Allah, ampuni, jauhkan, lepaskan siksa kuburnya, lepaskan azab kuburnya, berikan nikmat dalam kuburnya. Ya Allah, lapangkan kuburnya, terangi pikirannya, sempurnakan jiwanya, sempurnakan amal-amalnya, sempurnakan ya Allah. Tutup, hentikan di tempat ini. Amin ya Rahman ya Rahim. Sempurnakan semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa illa ruh fulan bin fulan, fulan binti fulan beserta rombongan-rombongannya, semua yang menyertai hamba-hambamu ini, sempurnakan mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah tanda-tanda kecewanya setan dan iblis dikarenakan menyertai mereka. Dia kecewa. Yuk kita bacakan. Oh Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ya Allah, jadikanlah Agung ini cahaya. Amin. Jadikan ia cahaya untuk dirinya, amin, untuk keluarga, amin, untuk saudara-saudara. Amin. Ya Allah, bimbinglah hatinya, amin, bimbinglah jiwanya, tinggikanlah akalnya. Amin. Ya Allah, jadikan ia cahaya yang bisa menolong, menolong keluarganya, menolong saudara-saudaranya, dan juga menolong orang tuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, amin. Berkahi dan rahmatilah, amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna ya Allah, jadikanlah imam yang baik, amin, yang bisa menjaga istrinya, amin, dari azab api neraka. Ya Allah, karuniakanlah ia keturunan yang soleh dan soleh. Bimbing dia ya Allah. Jadikanlah istrinya istri yang sabar, amin, istri yang lembut, amin, istri yang soleha, amin, istri yang taat kepadamu, amin, istri yang santun kepada suami, amin, sayang kepada suami, amin, bersihkan hatinya ya Allah, bersihkan jiwanya ya Allah, amin. Lindungilah mereka, amin, dari segala gangguan setan, amin, iblis, siluman, jin, kafir, amin, serta kemusyrikannya. Lindungi rumahnya, lindungi pekerjaannya, lindungi adiknya, lindungi keluarga adiknya. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, bimbinglah mereka semua menjadi hamba-hambamu yang taat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alimul ghaib fala yushiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli fa innahu yasluhu min bayni yadayhi min khalfihi rasyad. Ya'lamu an qad ablagu risalati rabbihim wa hatta bima ladaihim wa asyaqu la syai'in adada. Ya Allah, Engkau yang maha ghaib, Engkau yang menciptakan seluruh makhluk ghaib, yang mengatur yang ghaib, yang menempatkan yang ghaib di mana saja Engkau kehendaki, baik Kau tempatkan di langit maupun di bumi, di antara langit dan bumi, di dasar bumi, di perut bumi, di lautan, di samudra, di mana saja Engkau tempatkan mereka, termasuk yang Kau tempatkan dalam diri Agung ini, yang menyertainya, yang mengikutinya, yang hidup dalam darah dagingnya, yang masuk dalam jiwanya, yang menguasai jiwanya. Tundukkan mereka semua di hadapan Agung itu. Tundukkan mereka semua ya Allah. Hikmatkanlah mereka. Jadikanlah mereka orang-orang beriman yang bertakwa kepadamu. La ilaha illallah. Sungguh semuanya akan kembali kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamatkanlah Muhammad ya Allah. Selamatkanlah jinnya. Selamatkanlah semuanya. Amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Katakan semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usah mukanya.
pernah ruqyah di salah satu masjid di Surabaya. Dari ruqyah itu selalu reaksi harimau. Kemudian saya disarankan untuk pergi ke pondok pesantren di Mojokerto. Di sana sebagai tempat untuk karantina mengeluarkan gaib-gaib yang ada di badan. Dari selama sekian minggu, sekian bulan di sana, alhamdulillah memang udah membuahkan hasil, tetapi saya merasa masih ada satu kodam yang menurut guru di sana sulit dilepaskan karena informasinya turun-temurun dan sudah mendarah daging. Akhirnya di Pekanbaru di Riau, saya sebelumnya favorit melihat tayangan salah satu TV swasta, Masih Dunia Lain. Di situ ada narasumber namanya Ustadz Arif. Di sana saya cukup mengagumi dari sekian narasumber. Ustadz Arif saya kagumi. Hanya beberapa setelah acara Masih Dunia Lain tersebut sudah tidak tayang lagi, saya kehilangan kontak. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah mungkin saya dipertemukan ketika searching di YouTube. Jadi salah satu konten beliau Ustadz Arif ada di YouTube, dan saya kemudian mencari komen, description, nomor handphone Ustadz Arif, alhamdulillah ketemu. Dan dari Pekanbaru tersebut saya chatting ke Ustadz Arif dari Februari, cuma atas izin Allah Oktober ini saya baru diperkenankan untuk berjumpa dengan beliau di majelis. Apa sih sebenarnya yang Mas Agung rasakan gitu ya, maksudnya ketika dikatakan masih ada satu yang mengikuti leluhur gitu, artinya secara jiwa apa yang membuat Mas Agung kurang nyaman gitu? Ya, awal mula kalau di Jawa terutama ya, kalau orang berkodam itu bangga gitu. Tetapi alhamdulillah ada satu case, dua case atau fenomena yang insya Allah itu petunjuk Allah bahwa berkodam itu kurang baik menurut saya. Karena yang pertama, rawan sekali kita menjadi musyrik. Kita tidak bergantung sama Allah, tetapi bergantung sama kodam yang menyertai kita gitu. Di lain sisi saya juga ditunjukkan bahwa orang-orang yang berkodam itu ketika nanti sekaratul maut itu susah. Jadi selalu mengganjal dalam hati bahwa kodam ini kayaknya perlu dilepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara akhlak juga merubah diri saya. Jadi kalau harimau itu mungkin lebih ke akhlaknya yang pemarah, egois. Harapannya dengan lepasnya atau hilangnya kodam ini saya bisa kembali ke yang lurus yang dimiliki oleh Allah. Artinya kodamnya itu mempengaruhi sifat, akal pikiran Mas Agung, lebih emosional, cepat marah, atau bagaimana yang dirasakan? Betul sekali. Jadi merespon sesuatu itu saya selalu dengan bukan marah ya, sedikit meninggi gitu. Tapi pada akhirnya jika pendapat saya tidak diindahkan atau didengar, dituruti, itu sedikit ego, apa harus dituruti gitu. Itu contoh kecil aja gitu. Mungkin di luar itu banyak. Bisa jadi ibadah kita juga kurang khusyuk, sholat sering malas mungkin. Jadi harapannya kodam ini lepas aja lah dari badan. Jadi memang ada efek-efek itu ya Mas Agung? Iya. Sudah berapa lama sih Mas tahu bahwa Mas Agung punya kodam seperti itu? Saya tuh tahun 2018 ya, ruqyah di Surabaya. Saya baru sadar ternyata diri saya ada kodam gitu. Dan di karantina di Mojokerto itu kalau yang rutin tiap hari nginap di sana itu 2 minggu. Tapi setelah itu karena kerja cuti terbatas, akhirnya saya putuskan bolak-balik Mojokerto, Riau gitu. Jadi Sabtu Minggu aja terapinya. Itu ada 1 tahun. 1 tahun? Iya. Dari 2018 itu sampai 2019 ya Mas? Betul. Akhirnya pada suatu titik saya lelah.
lelah saya harus gimana lagi. Alhamdulillah Allah kasih petunjuk untuk ke majelis itu. Apa yang saat ini mungkin dirasakan? Ya tadi ketika datang ke majelis ini selalu berontak ya di badan. Awalnya menenangkan diri untuk datang ke majelis, tetapi selalu ada godaan-godaan yang akhirnya tertunda terus untuk kesini. Gitu. Alhamdulillah malam ini saya diizinkan oleh Allah untuk bertemu di majelis ini. Ketika masuk ke majelis ngobrol dengan Ustadz, langsung reaksi dan akhirnya langsung ditangani oleh Ustadz Taufik, Ustadz Santos, dan terakhir tadi Ustadz Arif, dan semua yang di badan alhamdulillah terkuras hal-hal yang negatif, mungkin jiwa yang nggak tenang, mungkin agak gaib yang ada di jalan merasuk, semuanya keluar. Dan untuk satu kodam itu oleh Ustadz Arif tidak untuk dikeluarkan, melainkan kita tundukkan. Disitulah saya baru terbuka pikiran saya bahwa kodam itu tidak bisa dilepaskan, tetapi kita tundukkan supaya dengan akhlak yang baik, nur atau cahaya yang di hati, di jiwa ini semakin bagus. Dan alhamdulillah sekarang udah enakan, lega gitu, pikiran juga tenang, nggak serba krusak-krusuk gitu ya. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk-Mu ya Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang menghidupkan kita dan Dia pula yang mematikan kita. Hanya kepadanya